Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatkur Rahman dengan NIM 24060119130055. Di sini saya akan menjelaskan praktikum keempat dari mata kuliah pengembangan berbasis platform dengan judul yaitu View dan View Group. Langsung saja di sini yang pertama terdapat sebuah scroll view. Nah, scroll view ini nanti digunakan untuk menampilkan view di dalamnya nanti ketika view tersebut melebihi melebihi layar dari Android. Nanti di sana kita bisa melakukan scroll sehingga bisa menampilkan semua konten yang ada di dalamnya. Nah, di dalam scroll view nanti kita hanya bisa memberikan satu layout di dalamnya. Di sini kita menampilkan yaitu linear layout di mana orientasinya adalah vertikal. Nah, jadi di dalam linear layout nanti kita akan menempatkan komponen-komponennya secara vertikal. Kemudian untuk komponen yang pertama yaitu ada frame layout. Nah, frame layout ini merupakan sebuah layout di mana kita menempatkan komponen-komponennya saling menumpuk dan saling menutupi. Nah, untuk komponen yang pertama di frame layout yaitu adalah sebuah image view. Di sini kita eh, menampilkan sebuah gambar, kemudian kita melakukan scale type-nya berupa fit XY. Kemudian selanjutnya komponen yang kedua di dalam frame layout yaitu ada text view. Di sini kita menampilkan sebuah dummy text. Jadi teks ini nanti akan berada di atas di atas image view. Nah, selanjutnya untuk komponen kedua di dalam linear layout ini terdapat text view di mana di sini menampilkan harga. Kemudian di bawahnya harga masih terdapat text view menampilkan jumlah stok yang tersedia. Kemudian di bawahnya lagi terdapat deskripsi produk yang berupa text view. Kemudian di bawahnya lagi terdapat label spesifikasi yaitu berupa text view juga. Nah, selanjutnya di sini selanjutnya dari linear layout terdapat table layout. Nah, table layout ini akan menempatkan komponen-komponen di dalamnya seperti layaknya sebuah tabel. Nah, di sini yang pertama di baris yang pertama atau di table row yang pertama di dalamnya ada dua kolom. Jadi di sini merupakan barisnya, kemudian di sini adalah kolomnya. Nah, kolom yang pertama di sini menampilkan teks berupa display. Kemudian kolom yang kedua merupakan penjelasan dari display. Kemudian untuk baris kedua di kolom pertamanya di sini terdapat text size. Kemudian di kolom kedua yang merupakan penjelasan dari size. Kemudian untuk di table row yang ketiga di dalamnya di kolom pertama di sini merupakan label dari baterai. Kemudian di kolom yang kedua merupakan text view yaitu berupa penjelasan dari baterai. Kemudian selanjutnya di bawahnya tabel layout terdapat text view, kemudian di bawahnya lagi terdapat relative layout. Nah, relative layout ini nanti di dalamnya kita menempatkan view komponen-komponennya relatif terhadap komponen yang lainnya. Nah, di sini yang pertama terdapat circle image view di mana kita bisa membuat image-nya nanti menjadi lingkaran. Nah, di sini terdapat layout layout center vertikal, jadi kita menempatkan image-nya nanti secara center terhadap vertikal. Kemudian selanjutnya ada text view. Text view nanti di sini akan menampilkan sebuah nama. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada layout to and off dan di sini terdapat sebuah ID. Jadi di sini kita menampilkan text view ini nanti berada di sebelah kanan atau di akhir dari sebuah komponen yang memiliki ID profil image. Nah, profil image ini adalah sebuah image yang kita deklarasikan sebelumnya. Jadi text view ini nanti akan berada di sebelah kanan dari image view yang ini. Kemudian di bawahnya lagi ada sebuah button. Nah, untuk di main activity.java-nya di sini kita mengatur judulnya, kita mengubah judulnya yaitu kita menggunakan get support action bar, kemudian kita memanggil method set title.
Kemudian di dalamnya kita memasukkan parameter berupa string yang mana akan dijadikan sebagai judul dari halaman ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendemokannya. Untuk yang pertama di sini terdapat di toolbarnya judulnya telah berganti menjadi HP Nokia sesuai yang ada di mainActivity.java. Kemudian di sini jadi kita menempatkan scroll view di dalam layout yang paling luarnya. Jadi di sini kita bisa melakukan scroll karena di dalamnya terdapat konten yang melebihi dari layar. Jadi kita bisa melakukan scroll sehingga bisa melihat semua konten atau komponen di dalamnya. Nah, kemudian di sini tadi terdapat jadi di dalam scroll view kita menempatkan komponen-komponennya secara linear vertikal. Di komponen yang pertama kita terdapat frame layout. Jadi untuk layout yang pertama itu ada image view. Kemudian di atasnya ada sebuah tulisan yaitu berupa 6 photos. Kemudian di bawahnya lagi terdapat harga, kemudian jumlah stok, kemudian deskripsi, spesifikasi. Nah, di bawahnya lagi ada tabel di mana baris pertamanya di kolom pertama ada display, kemudian di kolom kedua ada penjelasan dan seterusnya hingga di baris 2 dan 3. Kemudian di selanjutnya di sini adalah kita tadi mendeklarasikan sebagai relative layout, di mana terdapat sebuah foto atau gambar, kemudian di samping kanannya terdapat sebuah teks, di mana teks ini akan relatif terhadap fotonya sehingga berada di sebelah kanannya. Kemudian di bawahnya ada sebuah tombol. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.